Ini saya akan membahas bab 1 pengantar sistem operasi. Pertama, konsep dasar sistem operasi. Ada beberapa pengertian atau konsep dasar dari sistem operasi, diantaranya adalah: 1. Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer atau user dengan komputer perangkat keras. 2. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem komputer yang membantu perangkat keras dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen proses. Sistem operasi 3. Sistem operasi sebagai manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lain. 4. Sistem operasi sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kejahatan komputer. Yang kedua, fungsi sistem operasi. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. 1. Sistem operasi membuat sistem komputer nyaman digunakan. 2. Sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. 3. Sistem operasi sebagai pengelola sumber daya atau resource manager. 4. Sistem operasi mengolah sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Yang kelima, sistem operasi sebagai penyedia layanan atau extended machine atau virtual machine. 6. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan atau disebut sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Selanjutnya, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi sebagai proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi, umpamanya waktu, CPU, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat MK. Ketika proses tersebut terhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Yang pertama, membuat dan menghapus proses, penggunaan dan sistem proses. 2. Menunda atau melanjutkan proses. 3. Menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. 4. Menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. 5. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya, deskripsi penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. 1. Proses harus berjalan. 2. Kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimis kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. 3. Istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. 1. Antrian sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Proses berada dalam memori utama. 2. Prioritas mendahului pada antrian proses
Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. Yang ketiga, preferensi, mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preferensi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses preferensi tersebut. Selanjutnya, perhitungan pada kerja prosesor. 1. Lama proses adalah lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu dalam prosesor. 2. Lama tangkap adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. Terdapat dua macam lama tanggap. Pertama, turnaround time, dengan memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses sehingga keluaran. 2. Response time, tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses sehingga keluaran. Rumus penjadwalan. Jika terdapat n proses rentak serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar T, maka rata lama tanggap TR adalah TR sama dengan jumlah TI per N. 2. Yang selanjutnya, waktu sia-sia atau T besar ke T kecil, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preferensi. 2. Rasio tanggap RT, perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Rasio penalti atau RP, perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses. RT sama dengan T per T dan RP sama dengan T per T. Selanjutnya, algoritma penjadwalan proses. Pertama, algoritma penjadwalan pertama tiba pertama dilayani PTD atau FCFS atau FIFO. Penjadwalan tanpa prioritas tanpa preferensi. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika tiba pada waktu yang bersamaan akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Contoh algoritma PTPD atau FCFS atau FIFO sebagai berikut. Nama proses ABCD saat tiba 0137, lama proses 4738. Penyelesaian algoritma PTD atau FCFS atau FIFO. Pertama, barisan proses. Barisan proses ini saat 01 sampai 10, prosesnya A 4 kali, B 6 kali. Lanjut ke bawahnya saat 10 sampai 20, proses B sekali, C 3 kali, D 6 kali. Lanjut bawahnya 20 sampai 30. Nah, prosesnya ini ada dua, yaitu D. Tabel penyelesaian. Nama proses ABCD saat tiba 0137, lama proses 4738. Saat mulai 04.11.14, saat rampung 4.11.14.22, lama tanggap 4.10.11.15, jumlah 40, rata 10. 2. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan PTD, SJF, dan SJN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preferensi. Terdapat dua langkah penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai.
Nah, contoh algoritma PDT atau SJF, SJN sebagai berikut. Nama proses ABCD. Saat tiba 0356, lama proses 5724. Nah, penyelesaian algoritma PTD, SJF atau SJN. Yang pertama, barisan proses saat 01 sampai 10. Nah, prosesnya ada 5, A, C2 dan D3. Lanjut, saat 10 sampai 20 prosesnya D1, B ada 1, 2, 3, ada 7. Selanjutnya tabel penyelesaian, nama proses A, B, C, D saat tiba 0356, lama proses 5724, saat mulai 04 11 14, saat rampung 4 11 14 22, lama tanggap 4 10 11 15, jumlah 40, rata 10. Yang ketiga, algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi atau PTDP, PSPN atau SRT. Penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi berbagai ketentuan. 1. Prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. 2. Diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. 3. Menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. 4. Jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemsi proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Selanjutnya ada contoh algoritma PTDP, PSPN atau SRT sebagai berikut. Nama proses A, B, C, D saat tiba 0245, lama proses 7394. Nah, penyelesaian algoritma PTDP atau PSPN atau SRT saat 0 sampai 10, prosesnya A2, B3, D4 dan A1. Sisa A sama dengan 5, B sama dengan 2, A5, B sama dengan 1, C sama dengan 9, D sama dengan 4, A sama dengan 5, B sama dengan 0, C sama dengan 9. Lanjutnya saat 10 sampai 20 prosesnya A ada 4, C ada 6. Selanjutnya saat 20 sampai 30 proses C ada 3. Tabel penyelesaian nama proses A, B, C, D saat tiba 0345. Lama proses 7394, saat mulai 02145, saat rampung 14529, lama tanggap 14319 jumlah 40, rata 10. Algoritma penjadwalan ratio penalti tertinggi pertama, penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi ketentuan. Prioritas berdasarkan besarnya nilai ratio penalti. Rumus ratio penalti sama dengan RP sama dengan S tambah T per T. S waktu sia-sia atau saat selesai saat tiba. T sama dengan lama proses, tetap pendahuluan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat mendahului peningkatan ratio penaltinya. Contoh algoritma RPTD atau HPRN sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat pada contoh tabel ini. Nah, yang kelima, algoritma penjadwalan putar gelang atau round robin atau time slide. Beberapa ketentuan. Yang pertama, kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. 2. Prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. 3. Prosesor akan dilayani dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Nah, contoh algoritma round robin sebagai berikut pada tabel ini bisa kita lihat.
Nah, manajemen sistem masukan dan keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD, RAM, USB, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran. Yang pertama, penyangga menampung sementara data dari ke perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua, spooling melakukan penjadwalan pemakaian masukan keluaran sistem supaya lebih efisien atau antrian tersebut. 3. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras atau masukan keluaran tertentu. Sekian presentasi saya tentang ini.